Kembali bersama Putri Wardani dalam DBS To The Point. Mbak Putri tadi bicara tentang jamu, jadi putri-putri minum jamu lalu kemudian bawalah itu ke luar negeri. Anda ini membuat jamu itu naik kelas. Iya betul. Nggak terbayang dulu jamu itu di jalan lalu kemudian menjadi konsumsi gedongan dan bahkan konsumsi internasional. Bagaimana Anda berpikir atau gagasan untuk sampai ke sana? Ya, bahwa justru kita ingin merubah pola pikir itu. Bahwa selama ini tradisi itu dianggap kuno. Tradisi itu dianggap kuno. Tradisi itu dianggap kadang-kadang untuk mereka yang belum maju, betul. Ya kan? Karenanya seperti jamu gendong, oh ya itu harusnya ada di jalanan saja. Nah ini yang ingin kita rubah. Untuk merubah tentu diperlukan sesuatu kekuatan atau upaya yang tidak mudah. Pertama, produk itu sendiri harus bisa menampilkan wajah lain. Betul. Kedua, kemana kita berkomunikasi? Kalau kita sudah ada produk bagus, kita komunikasi masih juga di masyarakat sini kelas juga, bawah saja misalnya gitu ya. Tentu masyarakat menengah ke atas tidak akan pernah kenal dan mungkin akan selalu menganggap itu hal yang Mbak Putri, ya. Cara berkomunikasi Anda dari bawah langsung lompat ke atas. Coba bayangkan, jadi dari kampung ke putri, kecantikan, dan tingkatnya dunia. Dunia, betul. Cara Anda berkomunikasi seperti itu? Iya, betul. Jadi gini, masyarakat kita itu kadang-kadang melihat keluar masih banyak. Jadi tentu untuk mengconvince mereka untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa produk Indonesia, jamu Indonesia itu bagus dan bahkan orang luar negeri pun bersih, terkenal, higienis, menyukai. Nah itu harus kita tunjukkan di atas. Nanti dengan sendirinya akan trickle down ke bawah juga. Iya, ini ada sejumlah gambar. Betul-betul saya lihat Mbak Putri itu jualan jamu dari satu kementerian ke kementerian yang lain. Tapi coba kita lihat gambar ini dan saya minta komentarnya. Ya. Nah, ini persis Anda duduknya mengingatkan saya ketika saya dulu tinggal di Jawa juga ada mbok jamu yang memberikan jamu. Betul. Sebetulnya ini kan dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil ya. Nah, tapi pasti banyak cerita lain dengan Menteri yang lain. Apa sebetulnya yang membuat Anda juga menjual jamu ke tempat-tempat ini? Ya, jadi saya juga ingin menunjukkan bahwa Mustika Ratu ini tidak hanya bermain di atas saja dengan Miss Universe, Miss Internasional, pergi ke gelanggang internasional, tetapi juga membina pengusaha-pengusaha kecil. Di sini binaan kami adalah Mbak Yu Jamu Gendong. Wow. Bagaimana supaya mereka bisa menjual jamu dengan higienis sehingga konsumennya tidak kapok. Konsumen tidak kapok, konsumen merasa bahwa minum ini benar sesuatu yang sehat. Betul. Itu yang kami ingin ajarkan ke mereka. Manfaat sudah ada pada ramuan-ramuan itu, sudah pasti. Hanya kalau dipersiapkan dengan tidak atau kurang higienis, maka kadang-kadang ada dampak lainnya juga, Bang Don. Jadi ini itu soalnya Anda sudah di Menteri Koperasi tadi itu. Kementerian apa lagi yang Anda jualan kayak begini? Sudah dengan Menko PMK sudah, dengan PMK, Menteri Kesehatan sudah, dengan perindustrian sudah, perdagangan sudah, dengan Menteri Pertanahan sudah, semua. Ini pokoknya juga karena kita negara yang nomor 2 biodiversitas dari tanamannya di dunia. I see. Jadi ini adalah bagian dari pemasaran tadi itu dari kelas bawah, satunya kelas dunia yang lewat kecantikan, yang ini kelas masyarakat menengah kira-kira ya untuk kemudian bisa supaya hidup. Cara orang jual ini. Betul. Supaya industrinya hidup karena ini juga memayungi jutaan dan belasan juta pelaku usaha. Coba kita lihat, ya jutaan pelaku usaha, belasan juta. Jadi Anda sebetulnya di belakang Anda begitu banyak ya, bukan? Betul. Tapi Anda tidak dibayar untuk ini, bukan? Tidak. Ini karena budaya saya. Nah, coba kita lihat, itu Presiden Jokowi juga pernah duduk bersama Anda untuk minum jamu. Iya, betul. Ya. Kalau ini sih keren betul, presidennya memang betul-betul mungkin minumnya jamu atau gimana? Ya, memang Pak Jokowi itu jarang sekali minum obat.
beliau menjaga kesehatan dengan tiap hari minum jamu, madu dan telur. Itu disiapkan oleh ibundanya waktu di Solo ya, Bu Sujiatmi. Dan ini adalah foto dikala Presiden mengunjungi pabrik Mustika Ratu, dan di situ ada binaan-binaan kami juga, itu pengusaha. Lain kali kenapa tidak minta Presiden setiap acara minumnya itu nggak perlu beli minum pabrikan yang tempat lain-lain, jamu gitu? Ya, kebetulan kalau di kementerian sudah. Hanya saya nggak tahu nih, kalau di Seknek ini kan kadang-kadang agak sulit, apakah semudah itu katakan rapat kabinet suguhannya minuman jamu. Saya belum tahu, belum jajaki sampai sana. Itu kemudian Anda juga pernah mengintroduce minum jamu dengan para dubes. Betul. Kenapa dengan para dubes ini? Ya karena itu kembali lagi seperti internasional, seperti Miss Universe itu, bagaimana supaya kalangan ekspatriat dan asing ini tahu budaya Indonesia, dan mereka tidak perlu takut karena ini minuman jamu ini walaupun bermanfaat tidak semuanya pahit. Gitu, ada yang bisa diminum sehari-hari. Tidak semuanya pahit. Iya, betul. Ada yang enak dinikmati. Ada yang enak. Memang ada yang pahit kalau itu untuk keperluan tertentu. Mbak Putri, yang bersama Anda fight untuk membuat jamu ini naik kelas, ada satu yang saya kenal seperti Irwan Hidayat ya, yang sudah muncul ya. Itu kan kita juga lihat bagaimana iklannya juga mengglobal. Dia pakai Manny Pacquiao untuk jadi bintang iklannya, kemudian pernah Dahlan Iskan, lalu kemudian dibikin iklan soal itu di luar negeri, bukan? Jadi yang seperti Anda berdua itu ada berapa orang? Nggak banyak, Pak. Tidak banyak. Tidak banyak. Tetapi ya kita tidak bisa tidak bisa berhenti hanya karena kita tidak banyak teman. Ya, pokoknya saya sudah tidak lihat kiri kanan dan ke belakang, tapi melangkah maju saja. Tidak bisa berhenti karena tidak banyak teman. Kalau enggak semakin mati, Bang Don. Makanya Kadin membentuk sebuah bidang tersendiri khusus untuk industri basis budaya, itu salah satunya adalah itu, jangan sampai mati. Gitu ya. Sekarang kita lihat sendiri batik saja mungkin pengrajinnya juga semakin berkurang ya. Orang anaknya pembatik sudah tidak mau jadi pembatik lagi. Anaknya peramu jamu sudah tidak mau jadi peramu jamu lagi. Prospek bisnis jamu ini sebetulnya di mata Anda, Mbak Putri, itu gimana? Menurut saya ini prospek yang tidak ada batasan waktunya ya, karena dengan back to nature orang melihat bahwa ini sebuah alternatif perawatan kesehatan. Jadi tidak saja mengobati tetapi merawat sebelum penyakit terjadi. Jadi setiap hari, sehingga itu merupakan pola hidup ya, bagian dari pola hidup manusia modern. Saya rasa di Barat pun juga mereka menerima back to nature. Ya, itu kata kuncinya. seperti itu. Oke, Mbak Putri, kita jeda lagi.